Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang otomotif. Yang pertama adalah ASII, yang kedua adalah Auto, yang ketiga adalah IMAS, yang keempat adalah IMJS, dan yang kelima adalah ASLC. Oke, langsung saja kita akan analisa yang pertama. ASI atau Astra International ditutup menguat 1,45% di harga 6.950. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary ASII ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal ASII ini cukup bagus ya. Jadi ini adalah insight saya sebelumnya. Dia ternyata juga mantul ke atas. Lalu kita lihat dulu dari volumenya. Untuk ASII volumenya ini juga masih biasa ya. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih mulai terbentuk tapi sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari stok RSI juga sudah waktunya buy. Oke, bagaimana untuk ASII? Ya, saya rasa ASII ini sudah mulai ada pantulan. Kalau dilihat dari Fibonacci retracement, ASII ini juga mantul di 0,382. Jadi untuk spike buy gimana? Untuk spike buy saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu karena ini sudah telat ya. Jadi ini bisa saja kita spike buy di harga 6.750-an. Jadi kalau teman-teman ingin spike buy di harga 6.750 boleh silakan nawar dulu. Karena target saya ini ASII bisa naik sekitar kurang lebih 16%-an. Nah, di sini ya. Jadi kurang lebih nanti untuk swing bisa naik sekitar 16%-an. Tapi diselamat on ya. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya analisa pribadi saja. Jika dia bisa mantul maka targetnya ada di atas, tapi dia harus break resisten dulu di harga 7.200-an. Nah, seperti itu untuk ASII. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Auto. Auto kemarin ditutup terkoreksi 1,23% di harga 1.200. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary Auto ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal Auto ini sama dengan insight saya sebelumnya, jadi dia mantul di sini. Kalau kita lihat dari volumenya juga bagus ya. Jadi saat ada kenaikan dia juga terdapat volume yang meningkat, saat ada penurunan pun juga tidak melebihi volume pada waktu ada kenaikan. Kalau dilihat dari MACD bacat di atas 0 sudah terbentuk tapi sudah mulai mengerucut. Lalu bagaimana insight-nya? Oke, kalau Auto ini saya rasa selama dia masih berada di support ini juga masih bagus ya. Jadi ada di support 1200. Ini boleh spike buy, silakan jika teman-teman ingin spike buy. Targetnya kurang lebih ada di 1285. Jika dia break resisten di 1285 maka menarik dan berpotensi menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1400. Cut loss saja nanti jika turun kurang lebih 3% di harga 1160 atau 1170. Seperti itu untuk Auto. Oke, lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah IMAS. IMAS kemarin ditutup 0,00% di harga 780. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary IMAS ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. IMAS ini kalau saya lihat juga sudah berada di support ya. Jadi ini bagus juga untuk IMAS. Kalau dilihat dari MACD atau MACD baca di bawah 0 juga mulai terbentuk tapi sudah mulai mengerucut ke bawah. Kalau dilihat dari volumenya ini juga masih biasa saja. Lalu gimana untuk insight-nya? IMAS saya rasa ini juga sudah bagus karena dia sudah berada di support. Kalau dilihat dari Fibonacci, IMAS ini ada di Fibonacci 0618 ya. Jadi ini juga bagus juga untuk IMAS. Jadi dia sudah berada di atas Fibonacci 0618. Lalu gimana untuk target IMAS? Ya, karena dia berada di support, jadi dia berpotensi untuk menuju
ke atas ke resisten yang ada di 820. Targetnya ada sekitar 4%-an. Cut loss saja nanti jika turun di bawah 780 sekitar 1,70%. Nah, seperti itu untuk IMAS. Oke, lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah IMJS. IMJS kemarin ditutup terkoreksi 1,73% di harga 340. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, IMJS ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal IMJS ini juga sudah jebol support ya. Jadi ini adalah insight saya sebelumnya. IMJS ternyata jebol support. Tapi kemarin juga benar ya. Jadi setelah naik itu nanggung, bisa saja dibawa turun, karena kalau beli di sini di sekitar 300 ini memang nanggung. Jadi lebih baik beli saja di support, tapi ternyata juga jebol. Lalu gimana untuk arah selanjutnya dari IMJS? Oke, jadi dilihat dari volume IMJS ini masih biasa ya, jadi tidak ada peningkatan volume. Kalau dilihat dari MACD pun juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya, untuk arah IMJS ini selama dia berada di support boleh spike buy di harga 340, tapi nawar saja di bawah, mungkin saja dikasih 338 atau 336 ya, seperti itu. Jadi nawar di bawah itu juga semakin bagus karena dia juga memiliki ekor ke bawah ya sampai di 332. Nah, ini kan jika diberi harga di bawah 340 kan lebih bagus lagi, karena kebetulan dia juga berada di support. Lalu gimana untuk arah IMJS? Karena ini berada di support, jadi bisa saja dia mantul naik ke atas dan tembus resisten lagi. Atau insight yang kedua adalah setelah mantul di resisten dia akan turun ke bawah dulu. Seperti itu untuk IMJS. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ASLC. ASLC kemarin ditutup 0,00% di harga 155. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, ASLC ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal ASLC ini barusan IPO ya. Jadi ASLC ini adalah saham downtrend karena dia barusan IPO, dan ternyata ASLC ini juga kebetulan berada di support. Ya, jadi dia berada di support sekitar 150, ini kelihatannya dijaga. Kalau dilihat dari volume saat ada kenaikan dia itu membuat jarum yang panjang ya, jadi kelihatan ini membuat jarum yang panjang sebelumnya ASLC, tapi ternyata masih ditarik di bawah. Lalu dari selanjutnya itu juga masih ada kenaikan jauh ya, jadi ditarik ke bawah terus ke atas lagi, akhirnya diturunkan ke bawah. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga mulai terbentuk. Lalu gimana untuk ASLC? Untuk ASLC ini saya rasa spike buy di bawah saja ya, jadi spike buy di harga 150-an. Mungkin saja nanti akan dikasih lalu naik lagi ke harga 155, ya itu kan akan lebih bagus lagi ya. Kalau dilihat dari sini sebelumnya, jika teman-teman ingin scalping ini bagus juga, bisa profit sampai 6% ya. Ini break resisten atau candlestick sebelumnya di harga 160. Nah, ini kan sudah 2 kali break, 2 hari break. Sebenarnya dia mau diangkat tapi masih belum kuat. Nah, mungkin bandarnya ini masih akumulasi di bawah, jadi dia masih akum di bawah. Nah, seperti itu ya. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman ada request atau saham yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.